Oke ya, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Dan untuk kali ini kita akan membahas lagi pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan ke kita ya. Untuk pertanyaan kali ini yaitu ini dari Mbak Ani Adindina. Apakah langkah hukum yang bisa diambil setelah pengadilan memutuskan besaran nafkah ya? Nafkah idah, nafkah mut'ah, nafkah anak. Setelah itu sementara pihak mantan suami tidak menjalankannya atau dijalankan namun tidak sesuai ya, seperti itu. Ini banyak sekali terjadi. Setelah putusan biasanya sebuah permohonan yang diajukan ke pengadilan itu karena ketika pihak suami yang mengajukan itu sudah diatur di kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan, sudah uh, diwajibkan untuk membayar nafkah-nafkah ya, yaitu nafkah idah, nafkah mut'ah, nafkah kiswah, nafkah madliyah, serta nafkah penghidupan anak. Itu sudah ditentukan di kompilasi hukum Islam. Maka ketika putusan nanti sudah ditentukan oleh majelis hakim, itu harus dibayar oleh pihak pemohon ya, harus dibayar oleh pihak pemohon sebelum dilaksanakannya sidang ikrar terakhir, seperti itu ya. Sebelum sidang ikrar harus dibayar ya. Untuk nafkah idah mut'ah itu harus dibayar sebelum dilaksanakan ikrar. Namun ketika kadang-kadang pihak termohon itu keberatan terhadap putusan tersebut ya, tidak sesuai dan tidak mampu, biasanya sudah ditetapkan di dalam peraturan ya, regulasi, bahwa dalam jangka waktu 6 bulan ketika tidak dibayar atau sebuah putusan itu tidak dilaksanakan, maka permohonannya dianggap gugur ya, dianggap gugur dan dianggap antara pemohon dan termohon masih sebagai seorang suami istri yang sah. Itu biasanya seperti itu. Jadi majelis hakim biasanya menentukan besaran itu sesuai dengan kemampuan pihak pemohon atau kemampuan suami, seperti itu. Untuk nafkah idah mut'ah itu kan harus dibayar sekaligus ya. Sedangkan yang jadi permasalahan sesuai dengan pertanyaan tadi biasanya yaitu nafkah penghidupan anak atau nafkah anak ya. Misalnya ditentukan harus membayar 1.500.000 untuk penghidupan anak dan biaya pendidikan anak atau biaya nafkah anak setiap bulannya kepada pihak termohon, seperti itu, yang harus dibayarkan setiap awal bulan misalnya, atau akhir bulan, atau setiap gajian, seperti itu. Intinya seperti itu ya. Namun karena itu tidak dibayarkan dan setelah putusan itu kan biasanya sudah tidak ada pengawasan dari majelis hakim atau sudah tidak ada pengawasan dari pihak pengadilan atau apapun, dan itu hanya perjanjian antara para pihak saja. Maka biasanya pihak pemohon lalai terhadap pembayaran tersebut atau pembayarannya biasanya kurang. Maka apa langkah yang diambil? Anda bisa mengajukan gugatan kembali ke pengadilan agama mengenai hal tersebut, atau misalnya tidak menjalankan nafkah, tidak memberikan nafkah kepada anak dengan baik, atau tidak menjalankan putusan pengadilan ya. Namun sebelum Anda mengajukan gugatan kembali kepada pihak pemohon yang awalnya pihak pemohon, karena Anda tahu sendiri proses di pengadilan itu lama ya, dan prosesnya bisa sampai berbulan-bulan. Lebih baik Anda lakukan somasi terlebih dahulu. Untuk somasinya Anda somasi sendiri aja nggak apa-apa. Kalau somasi pakai pengacara nanti mungkin biayanya bisa mahal. Anda lakukan somasi sendiri aja, bahwa jika tidak dilaksanakan putusan tersebut atau jika tidak memberikan nafkah sesuai dengan putusan tersebut, akan diajukan gugatan kembali, atau mungkin bisa dilakukan langkah pidana atau penelantaran anak, seperti itu. Nanti saya pikir ketika sudah ada somasi, ketika sudah ada peringatan tersebut, pihak pemohon atau pihak ayah biasanya akan memberikan sesuai dengan yang ditetapkan oleh majelis hakim, dan juga akan memberikan sesuai dengan itu tadi keputusannya, seperti itu. Jika memang tidak bisa, Anda bisa ajukan gugatan. Jika memang tidak bisa, Anda juga bisa melakukan langkah pidana untuk pelaporan penelantaran anak, seperti itu langkahnya. Saya pikir itu cukup ya. Seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.